Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Beauta. Kali ini aku akan membahas soal diet detox. Nah, sebenarnya detox itu apa dan perlu enggak detox dulu sebelum diet, atau saat kalian udah diet terus kalian lupa detox, itu boleh enggak detoxnya diselipin di tengah-tengahnya? Di sini aku bakalan mengupas tuntas soal detoksifikasi untuk pemula diet. Nah, proses detoksifikasi adalah proses pembuangan zat sisa atau racun ataupun bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kamu. Sebenarnya ada 3 organ dalam tubuh kita yang bisa melakukan detoksifikasi mandiri, yaitu hati, ginjal, dan juga usus. Nah, aku bakalan kasih contoh gimana proses detoksifikasi di hati. Jadi hati itu bisa mendetoksifikasi ataupun memproses protein, sisa protein. Jadi protein yang kita makan itu nanti dicerna, terus dari pencernaan itu disalurkan ke hati. Dari hati diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan zat sisa yang namanya adalah amonia. Nah, kalau amonia ini terus-menerus berada di dalam tubuh manusia, itu akan menyebabkan kematian. Makanya supaya amonia ini tidak berdampak buruk pada tubuh manusia, diproses lagi menjadi urea dan diteruskan ke ginjal. Setelah ke ginjal, barulah si ginjal ini berperan untuk mendetoksifikasi dan keluarlah menjadi urin atau air seni. Terus makanan yang mensupport untuk detox itu sebenarnya ada banyak banget. Nah, aku bakalan kelompokin di makanan yang khusus untuk mensupport detox hati, usus, dan juga ginjal. Makanan yang mensupport detox hati itu ada jus sayuran mentah, itu bisa apa aja, nggak harus yang hijau, yang berwarna-warni lebih bagus. Terus makanan tinggi kalium, contohnya pisang. Terus bisa juga kunyit mau dalam bentuk jamu-jamuan ataupun pil kunyit, ataupun mau kalian makan langsung juga bagus, nggak apa-apa, sesuai selera aja. Dan yang terakhir yaitu hati, jadi makan hati gitu ya. Nah, yang kedua yaitu makanan yang bisa mensupport detoksifikasi pada ginjal. Yang pertama yaitu rumput laut. Mau rumput laut yang dijual di restoran atau rumput laut alami, kalian boleh konsumsi. Terus yang kedua, lemon tentu bagus banget untuk detoksifikasi. Nah, yang ketiga yaitu bayam. Kalau bayam kalian makannya jangan banyak-banyak, sewajarnya aja, sesuai porsinya, karena ginjal juga kalau kebanyakan bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, untuk yang terakhir yaitu makanan berantioksidan atau mengandung antioksidan yang tinggi gitu ya. Untuk yang ketiga yaitu makanan yang mensupport detoksifikasi untuk usus. Nah, ini yaitu makanan yang difermentasi berprobiotik, contohnya yogurt. Itu bagus buat detoksifikasi pada usus kamu. Terus yang kedua yaitu makanan yang berserat tinggi, bisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Dan yang ketiga adalah lemak baik, apokat boleh juga. Kalau kalian sudah tahu makanan yang bisa mensupport detoksifikasi pada tubuh kalian, kalian juga harus tahu makanan yang menghambat detoksifikasi pada tubuh kalian, yaitu makanan berlemak jenuh dan makanan mengandung gula tinggi. Terus makanan-makanan tadi itu boleh nggak sih dikonsumsi setiap hari, ataupun ada waktunya, ataupun ada jaraknya, ataupun gimana caranya konsumsinya? Itu silakan mau dikonsumsi setiap hari, tapi bisa diselipin aja. Misalkan karbohidrat, protein, terus ada seratnya. Nah, misalkan kalian mau detoksifikasi pakai jus ledri. Nah, jus ledrinya bisa disisipin di tengahnya, di antara itu semua. Jangan satu hari full cuma minum jus ledri terus, apalagi sampai 1 minggu full, itu namanya diet detox lebay ya. Jangan lebay, karena sesuatu yang lebay itu nggak bagus dan nggak baik untuk tubuh kamu. Kalau kalian melakukan diet detox atau detoksifikasi secara lebay, tubuh kalian pasti akan mengeluarkan reaksi ataupun bereaksi ataupun berefek samping.
Kalau untuk berat badan, mungkin berat badan kalian bisa turun dengan cepat, dengan secara drastis, dan kalian bisa mendapatkan berat badan yang kalian inginkan. Tapi kalau misalkan itu berlanjut, mungkin efek sampingnya akan lebih banyak, mungkin seperti pusing, mual, lesu, dan bahkan sampai dehidrasi. Kalian tahu kan kalau kekurangan cairan atau dehidrasi itu bisa menyebabkan efek samping yang lebih banyak lagi pada tubuh kalian, bahkan bisa sampai ke kulit kalian. Jadi jangan sampai kalian detoksifikasi secara berlebihan. Oke? Sebenarnya diet detox ini boleh nggak sih buat semua orang, atau ada orang tertentu yang nggak boleh, atau orang yang punya sakit atau apa mungkin ada yang nggak boleh? Nah, memang ada, yaitu yang pertama adalah orang yang mengidap diabetes. Orang yang mengidap diabetes itu dilarang untuk melakukan diet detoksifikasi, karena saat diet detoksifikasi makanan yang kita makan kan pasti diatur, pasti dijaga. Dan kalau misalkan kita kekurangan suatu makanan atau kita kekurangan makanan gitu, nanti gula darah dalam tubuh kita itu akan menurun. Nah, itu nggak bagus buat yang sakit diabetes. Yang kedua, orang yang tidak boleh melakukan diet detoksifikasi adalah orang yang sakit anemia. Saat anemia, kamu membutuhkan asupan berupa zat besi dan vitamin lebih banyak. Tapi saat diet detoksifikasi, kamu mengharuskan atau kamu diharuskan untuk mengurangi asupan makanan yang mengandung zat besi dan vitamin. Makanya si penderita anemia dilarang melakukan diet detoksifikasi. Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui. Untuk ibu hamil dan menyusui pasti harus mengutamakan si calon bayi ataupun si bayi. Makanya tidak boleh melakukan diet detoksifikasi, karena nanti si bayi juga akan kekurangan asupan gizi. Nah, untuk yang terakhir yaitu seseorang yang mengidap penyakit serius. Saat seseorang mengidap penyakit serius, pasti asupan gizinya yang dibutuhkan itu pasti lebih banyak supaya dia cepat sembuh, supaya dia cepat pulih. Tapi saat diet pastikan porsi makan juga berkurang, terus apalagi diet detoksifikasi banyak makanan yang dipotong dan bahkan tidak boleh. Jadi si orang yang punya penyakit serius ini tidak boleh melakukan diet detoksifikasi karena akan semakin kekurangan gizi. Sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya diet detox kalian itu berhasil atau sukses. Yang pertama yaitu pilih makanan yang tepat. Mungkin seperti yang aku bilang di awal tadi, kalian bisa konsumsi jamu-jamuan dulu. Jamu kunyit juga nggak apa-apa, itu bagus buat detoksifikasi kan tadi. Jadi kalian boleh. Terus untuk makanannya, makanan beratnya kalian bisa konsumsi karbohidrat kompleks seperti oatmeal ataupun smoothie ataupun roti gandum ataupun nasi merah. Untuk cemilannya kalian bisa pilih yang tidak mengandung lemak jenuh ataupun berlemak tinggi ataupun bergula tinggi. Untuk yang kedua yaitu perbanyak konsumsi air putih. Kalau kalian lagi nggak diet, itu kalian wajib minum 8 gelas per hari atau 2 liter. Tapi saat diet mungkin kalian bisa tambahin jadi 3 liter per hari. Untuk yang ketiga yaitu olahraga secara rutin. Sekali lagi, olahraga ringan juga nggak apa-apa, yang penting badan kalian gerak dan berkeringat. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup supaya kalian nggak stres, karena kalau kalian stres juga itu akan bikin berat badan kalian itu stuck atau nggak naik dan nggak turun. Yang terakhir adalah kurangi minuman berkafein dan juga beralkohol, karena itu juga bikin kesehatan kalian nggak bagus dan berat badan kalian stuck di situ aja. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak untuk diet detoksifikasi? Kalau misalkan kalian tertarik dan mau mencobanya, usahakan disesuaikan dengan kesehatan kalian. Kalau kalian lagi kurang sehat, kalian jangan mulai dulu atau berhenti dulu. Tapi kalau kalian badannya udah fit lagi atau benar-benar sudah siap, kalian boleh lakukan diet detoksifikasi. Nah, buat kalian yang nggak mau ribet menyiapkan makanan untuk diet detoksifikasi dan semua tadi yang aku jelasin untuk detoksifikasi, usus, ginjal, hati, semuanya makanan itu yang harus kalian siapkan, kalian terlalu bingung dan terlalu ribet atau bahkan susah dicarinya, aku ada rekomendasi
rekomendasi produk yang bagus banget buat membantu menurunkan berat badan kalian dan juga mendetoksifikasi zat-zat racun yang ada di tubuh kalian, yaitu Fresh Leaf. Fresh Leaf ini bahan-bahannya alami dan 100% herbal, jadi aman banget untuk kalian yang mau diet dan detoksifikasi. Produknya sudah halal MUI dan juga tersertifikasi dari Badan POM, jadi kalian gak usah takut dan jangan ragu untuk mencoba. Segitu dulu video dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya makin banyak lagi video yang bisa aku buat untuk kalian dan aku makin semangat untuk berbagi ilmu kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.